Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Marilah kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan pembacaan doa, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Siapa? Sebelum pelajaran di siang hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada teman-teman yang tidak bisa masuk hari ini? Ada, Pak. Satu Siapa? teman saya, Muhammad Taufik. Gak Sudah masuk, izin? Pak. Ada surat izinnya? Enggak, Pak. Untuk menyingkat waktu, mari langsung kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Kemarin kita sudah mempelajari apa? Tentang sholat, Pak. Pengertian sholat. Nah, ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang sholat jamak qashar. Untuk anak-anak silahkan dibagi kelompok terlebih dahulu. Dijadikan 4 kelompok. Silahkan dibagi. Kelompok, Pak. Iya Pak. Ditentukan kelompoknya, Pak. Milih sendiri apa dibagi Ya, Pak? terserah sudah gimana enaknya. Ya, Pak. Saya kelompok 1. Saya 2. Nah, kita mulai. Ya, Pak. Silakan untuk setiap kelompok mencari pengertian dan syarat-syarat sholat jamak dan qashar. Iya Pak. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari materi. Cari di mana Pak? Terserah, bisa di buku, bisa di Google atau di buku-buku fikih yang sudah kalian dapat dari sekolah. Ya Pak. Siapa? Apa saja, Pak, yang mau dicari? Silakan cari untuk definisi sholat jamak qashar Jamak qashar. Terus dan syarat-syarat sahnya. syarat-syarat lagi, Pak. Baik, Pak. Sholat jamak qashar. Jamak qashar. Jamak qashar. Sudah, waktunya habis. Silakan untuk perwakilan tiap kelompok untuk memaparkan apa yang telah didapat dari pencarian materi tersebut. Baik, Pak. Kelompok siapa dulu, Pak? Kelompok Silakan 1. kelompok 2 untuk perwakilannya. Ya Pak. Definisi sholat jamak qashar Pak. Ya, Definisi pengertian sholat jamak qashar yaitu menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu dan meringkas atau memperkecil rakaatnya Pak. nah silakan, mungkin ada kelompok lain yang mau menyanggah atau mau menambahi. Ya, Pak. Di sini kelompok 1 akan menambah sedikit, Pak. Bahwasanya kita tidak lepas dari pengertian 2 definisi, yakni jamak dan qashar, Pak. Jamak sendiri artinya mengumpulkan. Salat jamak berarti mengerjakan 2 sholat dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar artinya tadi mana wis. Salat qashar artinya mengumpulkan atau mempersingkat sholat dalam bilangan rakaat. Itu, Pak. Betul enggak? Ya, Jadi begitu. salat jamak qashar artinya mengumpulkan 2 macam sholat dan dikerjakan pada satu waktu dengan meringkas jumlah rakaat, Pak.
Nah, untuk kelompok selanjutnya silakan memaparkan syarat sahnya sholat jamak qashar. Syarat sah salat qashar ya Pak. 1, perjalanannya berjarak jauh kurang lebih 81 km Pak. Ya, terus Terus yang kedua, perjalanannya yang dilakukan ratusan, apa itu ratusan loh Pak? Sana Pak. ya gimana? Oh sih Pak, perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan maksiat, Ya, dan salatnya yang diboleh qashar yang berjumlah 4 rakaat. Apa saja? Yakni duhur, asar, itu Pak. kurang satu. Satu. Isya. Nah, ya. Nah, Isya. Itu saja Pak yang saya paham. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan materi. Saya Pak. Ya, silakan. Pak, bagaimana kalau sholat maghrib dan isya di jamak qashar ya Pak? Ya. Nah, untuk sholat maghrib itu apa bisa dipersingkat Pak? Ya, mungkin ada kelompok yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gak tahu Pak. Kelompok lain ada yang bisa menjawab? Kalau maghrib kayaknya itu jamak qashar takhir ya Pak. Nah, Tadim apa ya? di sini saya akan langsung memaparkan materinya ya, biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi untuk sholat qashar, jadi sholat qashar adalah meringkas atau memperkecil bilangan rakaat dalam sholat. Jadi sholat yang bisa diqashar itu hanya yang memiliki 4 rakaat, jumlah 4 rakaat. Seperti contohnya itu sholat duhur, asar, dan isya. Jadi kalau maghrib itu tidak bisa. Jadi Kalau kita bisa Pak. tidak bisa karena maghrib itu jumlah rakaatnya ada 3, Oh, iya. bukan ada 4 ya. Ya Pak. Jadi di sini sudah mewakili jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1. Terus untuk syarat sahnya sholat qashar, yang pertama perjalanannya berjarak kurang lebih 81 km Betul. dan atau perjalanan yang ditempuh sehari semalam. Yang kedua, perjalanan yang dilakukannya itu bukan dalam rangka perjalanan maksiat. Seperti contohnya kalau di sini saya contohkan kita itu ziarah wali. Jadi kan tujuannya itu bukan dalam rangka untuk bermaksiat. Yang ketiga, sholat yang boleh diqashar yang berjumlahnya 4 rakaat. Ini sudah jelas ya dalam tadi yang awal. Terus yang terakhir, seseorang musafir yang tinggal di suatu daerah untuk menunaikan kepentingannya dan tidak berniat menetap, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan sholat qashar. Jadi ini gini, seseorang yang pergi umpamanya keluar kota, umpamanya kita dari Jember ke Surabaya, di sana dia itu tidak berniat untuk menetap di Surabaya, tapi dikarenakan dia punya kepentingan yang harus di sana, jadi boleh untuk melakukan sholat qashar. Yang kedua yaitu sholat jamak. Sholat jamak ialah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Jadi di sini sholat jamak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sholat jamak takdim, yang kedua sholat jamak takhir. Syarat jamak takdim yaitu dikerjakan dengan tertib. Yang kedua, niat jamak dilakukan pada sholat yang pertama. Yang terakhir, berurutan antara keduanya. Yang dimaksud syarat sah yang pertama ini dikerjakan dengan tertib yaitu mengerjakan sholat yang memiliki waktu terlebih dahulu. Contohnya kita
sholat jamak takdim duhur digabungkan dengan asar. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu ialah sholat duhurnya, terus dilanjut sholat asarnya. Untuk yang kedua, niat jamaknya dilakukan pada sholat pertama. Jadi ketika sholat duhur itu jamak, dia berniat untuk menjamak sholatnya dengan sholat asar. Untuk niat jamaknya di sini langsung kita praktekkan. Ini contoh sholat jamak takdim. Mari kita baca bersama-sama. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Jadi ini contohnya untuk sholat jamak takdim. Jamak Yang takdim. selanjutnya untuk sholat jamak takhir. Yang pertama di syarat jamak takhir ini, yang pertama berniat jamak dilakukan pada sholat yang pertama. Yang kedua masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Jadi niat jamaknya ini, niatnya itu ketika waktu sholat duhur, dia berniat untuk menjamak sholat duhur bersama asar, yang nanti dikerjakannya di asar. Nah, yang kedua ini masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Jadi ini pengerjaannya tidak boleh di kota yang sudah kotanya kita sendiri. Jadi kita masih di kotanya orang lain untuk pengerjaan sholat asarnya. Ya Pak. Nah, untuk contoh sholat jamak takhir, niatnya sama, cuma bedanya ada di sini. Jadi ini diganti usolli fardhu dhuhri, ini diganti usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri ma'al dhuhri adaan lillahi ta'ala. Jadi nah Dibalik ya Pak. ya, tinggal dibalik. Kita sholatnya itu jamak takhir atau takdimnya. Takdim. Di perbedaannya ada di sini dan di sini ya. Ya Pak. Ya, Nah, untuk tadi contoh niat sholat qashar. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Jadi ini untuk niat sholat qashar yang bisa meringkas yang memiliki sholat 4 rakaat. 4 rakaat dijadikan 2. Nah, yang terakhir ini niat sholat jamak qashar. Ayo kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi asri adaan lillahi ta'ala. Jadi di sini selain ini menggabungkan 2 sholat, di sini juga meringkas sholatnya. Yang awalnya punya 4 rakaat itu bisa menjadi 2, dan ini bisa langsung melaksanakan sholat dalam satu waktu. Seperti contohnya duhur dan asar itu bisa dilaksanakan pada waktu duhur. Oh ya Pak. Ya sudah. Sudah Pak, paham Pak. Nah, mungkin itu pemaparan materi untuk hari ini. Pak mau tanya boleh Pak? Ya silakan. Kalau sholat jamak qashar di bis atau di kereta boleh enggak Pak? Sebenarnya itu tidak ada larangan ya. Jadi sebisa mungkin itu alangkah lebih afdolnya, lebih utama itu kita melaksanakan di tempat ibadah, seperti contohnya mushola. Kalau sekiranya tidak memungkinkan di sana, jadi boleh saja dilakukan di dalam Sholat di dalam bis. kendaraan. Oh ya iya Pak. Ya. Sudah Baik, tidak Pak. ada pertanyaan lagi? Gak ada Pak. Ada Pak. Mungkin sekian
untuk pembelajaran hari ini. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang bab puasa. Ya Pak. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.